Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dan belajar pada pelajaran PPKN untuk kelas 9. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari lanjutan dari yang kemarin bab 4, yaitu tentang keberagaman bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum kita mulai, silakan sediakan pena dan buku catatan. Nah, jadi saat Bapak menjelaskan, kalian bisa sekaligus mencatat materi yang sedang Bapak sampaikan. Oke, kita lanjut. Masih di kompetisi dasar 3.4, menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan, sosial budaya, ekonomi dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4.4, mendemonstrasikan hasil analisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pada kesempatan kali ini di bab keberagaman bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, kita akan mempelajari keberagaman bangsa Indonesia yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu pandangan tentang keberagaman. Nah, nanti akan kita lanjutkan dengan faktor penyebab terjadinya keberagaman. Kemarin kita sudah membahas apa saja bentuk-bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, sebetulnya apa sih yang menyebabkan terjadinya keberagaman tersebut atau banyaknya perbedaan-perbedaan di dalam Indonesia? Nah, itulah yang mau kita bahas pada pertemuan kali ini. Langsung saja, ini merupakan diagram faktor penyebab terjadinya keberagaman Indonesia. Yang pertama ada faktor sejarah, ada faktor geografis, kemudian ada faktor iklim, dan ada faktor letak, serta faktor agama. Pertama kita bahas mengenai faktor sejarah terlebih dahulu. Berdasarkan sejarah, asal-usul bangsa Indonesia ini merupakan hasil migrasi atau perpindahan masuknya bangsa asing kurang lebih sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Proses migrasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, migrasi ras Negroid. Ras Negroid ini berasal dari Afrika. Pada migrasi pertama ini, mereka sebagian besar mendiami daerah Papua. Keturunan ras ini terdapat di Riau, Dalaman, yaitu suku Siak atau Sakai, serta suku Papua Melanosoid yang mendiami Pulau Papua dan Pulau Melanesia. Ciri khas Negroid adalah berkulit hitam, bertubuh tinggi, dan berambut keriting. Kemudian, migrasi kedua yaitu ada ras Bedoid. Nah, ras Bedoid ini berasal dari India bagian selatan. Ciri khusus dari ras ini merupakan berkulit hitam, bertubuh sedang, dan berambut keriting. Keturunan ras ini mendiami Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara Timur di Kupang. Migrasi ketiga yaitu ras Melayu tua. Ras Melayu yang pertama datang ke Indonesia. Nah, ras Melayu tua ini disebut juga dengan Proto Melayu. Ciri khas Melayu tua ini adalah berkulit sawo matang, bertubuh tidak terlalu tinggi, dan berambut lurus. Proto artinya pertama, sehingga Proto Melayu berarti bangsa Melayu pertama yang datang ke Indonesia. Ras Melayu tua termasuk dalam ras Mongoloid, sub-ras Melayan Mongoloid, berasal dari daerah Yunan, Asia Tengah. Masuk ke Indonesia itu melalui Vietnam, yaitu Indochina, baru selanjutnya ke Indonesia. Lanjut. Kemudian yang keempat itu ada migrasi ras Melayu muda atau Deutero Melayu. Ras Melayu muda ini disebut juga dengan Deutero Melayu atau Dio Melayu, atau ras Melayu yang datang
setelah ras Melayu sebelumnya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, di Indonesia itu kemudian juga kedatangan bangsa-bangsa asing seperti bangsa India, bangsa Arab, Belanda, dan Cina. Mereka yang datang kemudian beradaptasi, ya, kemudian menetap di Indonesia. Mereka membentuk pembaruan budaya yang baru secara positif. Nah, hal ini semakin memperkaya keberagaman budaya bangsa Indonesia. Sebagai contoh, musik keroncong yang ada saat ini itu merupakan hasil dari perpaduan antara budaya Indonesia dengan budaya bangsa Portugis. Baik, kita lanjutkan ke faktor geografis. Dalam konteks keberagaman budaya, kondisi geografis Indonesia ini merupakan salah satu yang lain penyebab dari terjadinya keberagaman atau banyaknya perbedaan di Indonesia. Itu terjadi isolasi geografi. Nah, yaitu pembatasan suatu daerah oleh karena keadaan alam, yaitu laut dan gunung yang membatasi sehingga manusia-manusianya sulit untuk melakukan perjalanan. Isolasi oleh laut ini menyebabkan munculnya hambatan dalam melakukan hubungan antar pulau. Nah, sehingga di masing-masing pulau kemudian berkembang sesuai dengan alam yang ada di sekitar daerahnya. Kemudian keadaan yang demikian menyebabkan antar pulau satu dengan pulau lain mempunyai corak budaya yang berbeda. Pulau yang satu memiliki ciri budaya khas yang berbeda dengan pulau lainnya. Seperti itu. Kemudian ada faktor iklim. Indonesia secara umum termasuk daerah yang beriklim tropis yang panas. Faktor iklim dapat menyebabkan keadaan ataupun cara hidup dan pola perilaku masyarakat itu secara berbeda. Daerah dengan iklim yang panas, banyak sinar matahari, dan curah hujan yang cukup, itu akan menjadi daerah yang subur sehingga masyarakatnya berpola hidup dan bermata pencarian sebagai petani. Dan masyarakat Indonesia yang memiliki pola hidup bertani umumnya itu berada di wilayah Indonesia bagian barat dan beberapa di daerah bagian tengah, misalnya pada suku Sunda, Jawa, dan Melayu. Nah, adapun pada daerah dataran tinggi, masyarakat berkembang dan hidup dengan cara berkebun. Kemudian faktor selanjutnya ada faktor letak. Secara geografis, Indonesia ini terletak pada posisi silang di antara dua benua dan dua samudra, ya, sama-sama kita ketahui dari SD, ya, yaitu benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik. Dampak dari posisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara terbuka. Artinya, negara Indonesia itu sangat mudah untuk mengadakan kontak budaya dengan bangsa lain. Ini disebabkan karena Indonesia itu merupakan jalur pelayaran dunia. Dari proses kontak antar budaya itulah akhirnya terjadi proses pencampuran budaya. Kemudian ada faktor agama. Nah, sebetulnya Indonesia itu dari nenek moyang dulu itu sudah mengenal kepercayaan yang berupa animisme, kepercayaan terhadap roh gaib, dan dinamisme, kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap bertuah seperti keris, cincin, dan sebagainya. Masuknya agama-agama ke Indonesia kemudian mempengaruhi perkembangan budaya pada suku-suku bangsa tertentu. Dalam proses selanjutnya, dalam sebagian masyarakat terjadi pencampuran antara kepercayaan lokal dengan agama baru. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan yang khas pada budaya suku bangsa di Indonesia. Sebagai contoh, pengaruh agama Islam tampak nyata dalam perkembangan budaya di beberapa suku bangsa. Di antaranya adalah suku Aceh, di Minangkabau, Sunda, Banjar, Makassar, dan sebagainya. Agama Kristen mempengaruhi kebudayaan di beberapa suku bangsa, di antaranya ada suku bangsa Batak, Ambon, Minahasa, sedangkan untuk agama Katolik yang dibawa oleh bangsa Portugis berkembang pesat pada suku bangsa Flores dan Timur. Nah, cukup sekian untuk materi kita hari ini.